Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sejarah bahasa Indonesia. Para ahli bersepakat bahwasanya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno yang telah mana terlahirnya dialek regional dan dialek sosial yang sudah tersebar luas di Asia Tenggara. Tertemunya banyak prasasti yang ada di Indonesia sebagai bukti bahwasanya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, seperti di Kalimantan, Pulau Bangka, bahkan di Pulau Jawa, yang dituliskan dengan menggunakan huruf Pallawa. Bahasa Melayu sendiri sudah digunakan jauh sebelum adanya kemerdekaan di Indonesia. Salah satunya sebagai bahasa penghubung perdagangan di Indonesia atau bahkan di Asia Tenggara. Alasan mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi atau bahasa pengantar, mudahnya dipelajari, mudahnya diterima, dan sebagai pemersatu bangsa. Dan dalam menggunakan bahasa Melayu tersebut tidak adanya derajat orang yang harus mereka tempuh, alias semua kalangan bisa menggunakan bahasa Melayu tersebut. Kata Melayu sendiri berasal dari kerajaan tua yang ada di Jambi pada abad ke-7, yang telah mana kerajaan tersebut berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya pada abad tersebut. Dan pada masa prakolonial sendiri, bahasa Melayu digunakan oleh bahasa kerajaan-kerajaan yang ada. Salah satunya kerajaan Sriwijaya, yang bisa kita lihat dari peninggalan bersejarahnya. Dan pada masa kolonial pada abad ke-16, di mana para orang-orang barat masuk ke Indonesia seperti Portugis dan Belanda ingin menjadikan bahasa mereka sebagai bahasa pengantar di sekolah atau komunikasi di sekolah. Namun hal tersebut gagal dilakukan karena memang bahasa Melayu sudah sangat melekat di tanah Indonesia, sehingga mereka meresmikan bahwasanya bahasa pengantar sekolah menggunakan bahasa Melayu atau menggunakan bahasa daerah masing-masing. Dan pada masa pergerakan kemerdekaan, Indonesia meresmikan atau adanya ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sini meresmikan bahwasanya bahasa pemersatu bangsa adalah bahasa Indonesia. Dan pada proklamasi di tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar di tahun 1945 meresmikan bahwasanya bahasa Indonesia menjadi bahasa negara di pasal 38. Maksudnya 36. Dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini, tidak serta-merta ejaan yang digunakan adalah ejaan pada masa lalu. Banyak penyempurna ejaan-ejaan yang ada. Contohnya seperti ini. Dan saat ini ejaan yang kita gunakan adalah ejaan yang disempurnakan yang telah diresmikan pada tahun 1972. Kedudukan bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa persatuan, yang telah mana kita tahu bahwasanya Indonesia memiliki banyak ras, suku, bahkan bahasa daerah, dan dimana di sini membutuhkan bahasa pemersatu, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua sebagai bahasa nasional. Dalam sebuah negara pasti membutuhkan adalah bahasa nasional atau bahasa negara sebagai identitas negara agar diakui oleh nasional dan internasional. Dan yang ketiga sebagai bahasa negara. Di sini bahasa negara digunakan sebagai berkomunikasi atau administrasi negara, atau dalam bidang pendidikan sebagai bahasa pengantar di sekolah, jadi menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat sebagai bahasa baku atau bahasa yang digunakan di acara-acara formal atau pidato dan lain-lain acara yang mungkin menggunakan bahasa Indonesia atau dalam bahasa baku. Fungsi bahasa Indonesia sendiri
para ahli bersepakat sebagai fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, fungsi integritas dan adaptasi sosial, dan juga fungsi kontrol sosial. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan materi. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.